Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, mohon maaf sebelumnya lagi pilek, jadi keluar penyakitnya kan. Jadi kalau ada orang bersitu, yang bersin baca alhamdulillah, yang dengar alhamdulillah, baru saya membaca lagi ya hadikumullah. Jadi orang bersitu harus didoakan karena keluar penyakit itu. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, ada Pak Imam kita, ada Pak Ustaz Irwansyah. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak pengurus masjid, yang mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bapak-bapak, para orang tua kami, para sesepuh, Ibu RW, Ibu RT, karena tadi kata MC kita ada yang punya RT kan, Ibu RT, Bapak RT kan gitu ya. Serta Bapak Ibu, anak-anak kami semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata Nabi, man shalla alaihi wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas, memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Allah akan ampunkan dosanya 10 kali, dan Allah angkat derajatnya 10 kali. Ya Nabi, salam salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah malam ini kita sudah selesai menunaikan Qiyamul Lail. Yang pertama sholat wajib fardu Isya, ya. Yang kedua sholat tarawih, yang ketiga sholat witir. Lanjut lagi tadi dengan khataman Al-Quran. Sekarang ceramah pula lagi. Cuma jadi masalahnya saya semua tuh, makanya saya jangan dibungkus ya. Malam ini saya jadi bintang ya, malam ini aja, besok jangan. Besok Pak Imam besok insya Allah. Karena jadwal beliau besok, makanya saya bilang Pak Imam insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Nuzulul itu asal katanya nazalah, ya. Artinya apa? Turun. Apa yang turun itu? Quran. Makanya jadi nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran.
Sebagaimana tadi kata Pak Ketua kita, memang secara umum masyarakat di Indonesia itu umumnya mengadakan ceramah, mengadakan kajian peringatan nuzulul Quran itu Bapak Ibu kemarin malam 17 Ramadan. Cuma karena memang kita ada hal-hal yang pertama, dulu planningnya itu Bapak Gubernur akan bersilaturahim di malam 17 Ramadan. Rupa-rupanya qadarullah tak jadi. Maka mencari ustadz Bapak Ibu tak segampang seperti yang kita pikirkan. Dapat ustadz tuh, tapi saya yakin nanti Bapak Ibu ngamuk. Ustadz tuh ceramah Ibu katanya ulama, itu dapat dia Pak. Tapi yang model-model begitu, kalau yang senior udah dimintai orang. Saya sampai Bapak Ibu, bukan berarti saya hebat, tidak. Cuma informasi supaya ibu-ibu nggak salah paham sama ketua masjid kita nih. Saya aja Bapak Ibu hampir 2 tempat kemarin malam, hampir. Cuma ya karena fisik pun tak mengizinkan, akhirnya saya pilih 1 tempat saja. Yang 1 tempatnya mau kultum saja, itu memang saking susahnya. Saya mungkin yang minta nuzulul Quran Bapak Ibu kemarin malam itu ada sekitar 10 sampai 15 masjid. Cuman karena memang sudah diminta dari Januari, tak bisa lagi kita batalkan. Makanya saya Bapak Ibu terus terang, nanti mana tahu kita nggak ketemu Idul Fitri, nggak ketemu kita Idul Adha, itu memang jadwal yang lama. Kadang saya marah sama jamaah, masih lama lagi, takutnya nanti mati. Saya bilang kalau mati Ustaz kami cari lagi ya. Itu pula jawabnya itu. Itu yang nak betul orang bilang, kalau mati kami cari lagi gitu. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru ditambah Bapak Ibu ikhtilaf para ulama kita. Ada yang mengatakan turunnya Quran 17 Ramadan. Ada yang mengatakan 21 Ramadan. Ada yang mengatakan 23 Ramadan. Jadi ikhtilaf. Maka kita adakanlah malam ini sekaligus juga namanya khatam Quran. Insyaallah ibu-ibu yang menghatamkan Quran selama 17 malam terakhir ini, insyaallah masuk surga semua. Amin. Amin. Empat ibu itu tak percaya saya bilang masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau bisa jam 12, pukul 12 paling lama habis. Bukan jam 12 malam, maksudnya jarum panjangnya yang ke-12. Nanti katanya jam 12 malam Pak, aku nanti yang sendiri sini tinggal. Terakhir datang orang lewat di luar tuh, apa itu Ustaz gilo tuh, bicara sendiri, tak ada orang. Nah, jadi kita nanti pas jam 10 selesai. Habis itu sesi santunan anak yatim dan ramah tamah bersilaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi pada kesempatan malam nuzulul Quran ini Bapak Ibu, saya cuma mengangkat 3 poin saja, yang dimana 3 poin ini diambil daripada satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Nama kitabnya Kitab Al-Mustadrak. Apa tadi Bu nama kitabnya? Al-Mustadrak. Tadi nama penulisnya siapa? Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim, ya Mustadrak lagi. Jadi nama kitabnya itu Mustadrak Al-Hakim. Namanya. Ada di dalam kitab itu ada satu hadis Nabi yang berbunyi Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Maka dalam kesempatan
kesempatan malam ini, yang pertama adalah mari sama-sama dengan peringatan nuzulul Quran kita beramai-ramai membaca di masjid ramai-ramai baca Quran, di rumah ramai-ramai baca Quran. Ya Bu, baca Quran. Nawwiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalau baca Quran nih Pak Ustaz, apa balasannya? Ya kan? Kalau kami kan baca status WA orang, tahu kami apa kegiatan kawan tuh katanya. Nah, kalau baca Qurannya apa Ustaz? Kira-kira apa balasannya? Kata Nabi, siapa yang terbatah-batah membaca Quran maka tetap mendapat pahala. Kalau yang mahir, al-mahiru bil Quran, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, nanti dibangkitkan Pak, tak sadar dia di sampingnya malaikat. Maka enak betul jadi orang yang mahir baca Quran. Maka berlomba-lomba kita mahir baca Quran. Bagi yang belum belajar, Ustaz, kami ini dah tua. Ya, macam mana Pak Ustaz? Sebagaimana risiko apa boleh buat, penyesalan tak lagi dapat kita ulang. Ya, risiko kalau belajar waktu tua ini Pak, bagi mengukir di atas air. Yang penting belajar. Hari ini belajar A, alif dulu ya. Besok Bang. Tiba-tiba ditanya apa kemarin? Aku tak tahu juga Pak Ustaz. Lupa dia udah. Ajari lagi A lagi, alif lagi. Kalau seandainya dia dalam proses belajar tak bisa-bisa juga, tiba-tiba datang mau menjemputnya, kira-kira berdosa atau tidak? Hendak tetap dianggap sebagai ahli Quran. Itu enaknya Islam. Ya, walaupun tak pandai, yang penting belajar jadi ahli. Ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuma baca Quran ini ada aturannya ya. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Aduh. Jadi tak boleh suka-suka. Ada aturannya. Tartilnya gimana Ustaz? Sesuai makharijul hurufnya, sesuai tajwidnya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita biasakan di rumah baca Quran. Bapak-bapak ajak istri baca Quran. Kalau belum pandai, malu belajar, ajari suruh istri kita yang ngajarin kita baca Quran. Itu gampang. Atau mungkin Pak Ustaz, boleh tak kita 4 mata ngaji Pak Ustaz? Boleh Pak, jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Pejam mata pun bisa. Ya kan? Yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah risiko kalau udah makanan keluar duluan. Akhirnya awak pun bukan teringat ceramah lagi awak juga. Awak pun pengen juga ya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran. Poin pertama Bapak Ibu malam nuzulul Quran ini, bacalah Quran. Luangkan waktu dalam sehari itu minimal, kalau bisa 1 jam saja kita luangkan baca Quran. Ada sebuah cerita Bapak. Jadi ada orang kaya umur tua, pas ditanya, Pak, umurmu berapa? Umurku masih sekitar 10 tahun katanya.
padahal umurnya 80. Lalu wartawan itu bertanya, Pak, Bapak ini bohong, saya tahu Bapak umur 80, kok Bapak bilang umur 10? Tiba-tiba orang tua itu bilang, betul memang umurku 80. Tapi tahu nggak kenapa aku bilang umurku 10 tahun? Karena dari umurku yang 80, cuma 10 tahun seingatku yang ku pakai ibadah, yang 70 tahunnya maksiat, 70 tahunnya dosa. Maka sama dengan Quran, kira-kira udah umur kita ada yang 30, ada yang 50, kira-kira ada tak 1 tahun dari yang 50 itu baca Quran? Ada tak Bu? Kira-kira? Bu? Ada tak? Maka mulai malam ini baca Quran. Baca Quran. Makanya kan ada lagu qasidahnya, coba renungkan semua isi Al-Quran, kitab pegangan orang beriman. Itu lagi lagu-lagu orang dulu, Nasidaria dulu kan, tahun-tahun 2000. Dari dahulu hingga ke akhir zaman, ayat-ayatnya jadi pedoman. Jadi baca Quran, baca Quran. Jadi yang pertama baca, yang kedua wa ta'allamahu, pelajari isi Quran, pelajari isi. Setelah kita baca, apakah sudah cukup? Tidak. Lanjut ke poin yang kedua, wa ta'allamahu, pelajari isi Quran. Tadi yang pertama dipelajari itu apa Bapak Ibu? Makharijul huruf. Ada orang ngaji, ijazah Rasulullah katanya. Kira-kira gimana? Ijazah katanya. Nampak kali bataknya, ijazah katanya. Ijazah Rasulullah katanya. Gimana itu? Kalau pemula boleh, ya. Kalau pemula boleh. Tapi bagi kita yang sudah sering belajar Quran, yang sudah belajar kita tentang ilmu makharijul huruf dalam Quran, maka tak boleh lagi dibaca ijazah lagi. Tak boleh. Ijazah katanya. Baca'alahu katanya. Ini susah. Baca'alahu. Idza jaa, yang pertama dia seperti menggigit lidah, tapi jangan gigit udara tadi, saya tak tahu doang. Idza la. Jadi lidah kita itu berada di tengah-tengah antara gigi atas dan gigi bawah, tapi ujungnya Pak, bukan tengahnya. Ya. Memang kalau belajar makharijul huruf dia agak monyong-monyong sekilang begitu. Ya. Idza jaa, baru ja yang kedua ja biasa. Ya. Huruf yang sama dengan ra itu yang sifatnya sama, huruf sa. Ya, huruf alif, ba, ta. Anak-anak sekarang tak tahu dia huruf alif. Huruf apa ni? Huruf A. Huruf apa? Huruf A. Ada tak huruf A? Ada huruf A? Tak ada. Huruf A, alif. Cuma itulah kelemahan ilmu Iqra memang. Langsung dibuatnya A, pakai baris fathah. Yang benar tu huruf alif dikasih fathah jadi A. Kan begitu ya? Maka untuk makharijul huruf, bagi yang sudah tua-tua, tetap nanti belajar tentang tahsin Quran. Masalah bisa atau tidak, niat belajar sudah dihitung ibadah. Tuh enaknya kita.
Maka bagi ibu-ibu yang punya anak, saya sarankan cari guru ngaji anak untuk awal, untuk dasar iqra-nya atau al-barqinya itu yang betul-betul bagus makharijul huruf. Kalau tidak Bapak Ibu pas nanti di kelas atas, oh saya merasakan betul itu. Hampir 5 tahun saya jadi pembohong secara tidak langsung. Pembohong. Jadi setiap tahun ada munaqashah anak-anak, ya. Ada munaqashah anak TPQ. Salah satu ujian munaqashahnya itu apa, Pak? Baca Quran. Pas dites, ya Allah. Nah, tapi terakhir tadi karena udah mandang dia harus juga masuk SMP, harus punya sertifikat munaqashah TPQ, ya udah kasih juga 70. Padahal jangankan nilai 70, 50 pun tak layak. Ini Bapak. Maka kuncinya di awal, maka cari untuk guru al-iqra-nya itu yang betul-betul bisa makharijul huruf. Karena kalau sudah biasa bilang ta menjadi sa, nanti susah, Pak. Karena mengubah kebiasaan itu tidak mudah, tak mudah. Contoh, suami ibu biasa tidur lasa, oh siap-siap ibu, ya kan? Ditendang ibu pas lagi tidur, tepak kata dia kan. Ada abang saya, tapi bukan abang kandung, polisi Bapak. Jadi biasa megang pistol, intel dia kebetulan. Iya Pak. Bininya tak berani tidur di samping dia sampai dia betul-betul berhenti jadi intel, Pak. Iya, takut bininya didor sama laki dia, Pak. Takut dia lakinya ngigo, tak kena tembak. Ya Pak, jadi seperti itulah kurang lebih orang yang sudah biasa mengucapkan huruf yang salah, maka memperbaikinya pun akan susah. Maka kunci di awal. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dalam TPQ itu saya selalu sampaikan dimanapun saya ceramah, taruh yang ngajar iqra itu memang betul-betul yang paham huruf. Ya. Jangan nanti guru kelas 4-nya bingung. Mau diulang dari iqra lagi udah tak cukup waktu. Ya kan? Hadirin udahlah. Yang penting lulus katanya kan. Terakhir itu lah hasilnya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah makharijul huruf, setelah itu apa lagi? Tajwid. Tajwid itu yang pertama mad. Mad itu artinya apa Bapak Ibu? Mad. Panjang. Ya. Mad artinya panjang. Huruf mad ada berapa? 3. Huruf mad ada 3. Yang pertama, apabila ada alif mati, huruf sebelumnya berbaris fathah. Mau huruf apapun, yang penting kalau ada alif mati, huruf sebelumnya berbaris fathah, maka disebut dengan mad. Habis itu apa dia? Waw mati. Waw mati pasangannya huruf sebelumnya baris dom, atau kalau bahasa kampung baris dopen, Pak Ustaz, baris dopen, doma sama. Setelah itu ya mati, huruf sebelumnya baris kasrah, maka itu disebut dengan huruf mad. Mad yang pertama yaitu disebut dengan mad asli. Tadi penjelasannya alif mati, huruf sebelumnya fathah. Ya mati, huruf sebelumnya kasrah. Waw mati, huruf sebelumnya dhamma. Itu namanya mad asli atau mad tabi'i. Berapa panjang harokatnya? 2 harokat saja. 2 harokat saja. Makanya banyak orang kadang salah. Alhamdulillah
ibaratkannya macam kolak, tumpah kolak, kepenuhan, mubazir. Maka kalau dua harokat itu sama dengan satu alif, maka alhamdulillah, langsung cepat, alhamdulillahi rabbil alamin. Mihnya baru boleh panjang. Kenapa? Mad arid lis sukun. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, sampai 6 pun boleh. Makanya orang kalau kori-kori itu alhamdulillahi rabbil alamin, kata dia. Kenapa boleh? Karena mad arid lis. Yang tak boleh itu alhamdulillah. Sampai habis nafas. Enggak jalan-jalan. Itu tak betul. Itu contoh tajwid. Setelah mad apa lagi? Izhar. Izhar itu artinya jelas. Ya. Makanya bacaan izhar itu harus jelas. Contohnya dalam Fatihah kita, Shiratal ladzina an'amta. Izhar itu hurufnya berapa Bapak Ibu? Anak-anak? Berapa? 6. Alif atau hamzah, ha kecil, kha, hamzah, ain, ghain. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6 tadi, maka disebut dengan izhar halqi. Cara membacanya jelas dan cepat. Makanya baca siratal ladzina an'am, nun jumpa dengan huruf ain, maka izhar halqi. Maka tidak boleh sekalipun suara imamnya itu macam bulu perindu, kalau dibacanya Pak siratal ladzina an'amta, suruh balik. Salah. Yang benar siratal ladzina an'amta, cepat saja dia. Jelas nunnya mati dan cepat dia berjalan. Itu. Setelah itu apa? Idgham. Idgham artinya dimasukkan. Idgham dibagi 2, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Apa bedanya? Kalau bi gunnah dengung, kalau bila gunnah tidak dengung. Saya tadi baru dengar Pak Wadu ngaji, rupanya hebat. Cantik ya punya. Kayak besok-besok boleh jadi imam aja. Kalau idgham bila gunnah itu di qul huwallah gampang. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Tulisannya yakul lahu. Tapi karena nun mati jumpa lam, tadi idgham apa artinya Bu? Dimasukkan. Maka masukkan bunyi nun kepada lam, jadi seolah-olah hilang nunnya, yang nampak bunyi lam. Tapi bila gunnah dengan tidak berdengung, maka walam yakul lahu, cepat saja dia, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau yang bi gunnah beda Pak, dia harus dengung. Dengung itu artinya apa? Ditahan. Artinya ditahan. Apa contohnya? Apa yang contoh? Tadi ada membaca surah apa tadi? Al-Izazul. Ya, Al-Zalzalah. Yauma idzin. Tadi ada yang baca yauma idzin. Salah. Yang benar yauma idzin. Kenapa? Tanwin kasrah di depannya huruf iya, maka masukkan bunyi zin tadi kepada huruf iya, maka tak zin lagi tapi yauma idzin, ditahan yauma
lulus dulu kita. Banyak orang Bapak Ibu belum lagi kelas 6, belum lagi pernah kelas 1 naik kelas 6. Ini susah, ya kan? Baru tobat langsung pergi dakwah. Ini yang susah. Dia belum ada ilmunya langsung pergi. Ibaratnya macam Pak Nasution pergi perang tak bawa senjata, mati bang. Ya bang. Iya kan? Mati kodol kata orang. Gitu. Maka sebelum kita perang, kita harus punya senjata. Kalau tentara, kalau guru harus punya ilmu, kalau pendakwah harus punya ilmu. Kan begitu. Maka jangan kita langsung loncat. Ada orang langsung belajar tafsir Quran, padahal tajwidnya pun masih belepotan. Ya Allah, apa ini? Ya Bu. Makanya ibu-ibu kalau kepengen maju TPQ ini Bapak Ibu, TPQ di sini, terutama yang jadi masalah hampir di setiap masjid itu masalah SPP. Terus terang. Sini berapa SPP Bapak Ibu? 30. Murah tuh. Ya, SPP 30 itu murah. Jangan untuk les matematika 5 juta bayar, untuk ngaji 30.000 nunggak. Pas diminta anak-anak, mak minta lawang ngaji. Memang ustaz kau tu asyik tweet aja di otak ini. Padahal 3 bulan. Ya. Dulu orang tua kita antar kita ke guru ngaji itu Bapak Ibu, ya Allah. Memang betul-betul diantarnya sampai ke rumah ustaz tu. Pak Ustaz, tolong didik anak saya. Ini rotannya Pak Ustaz. Kalau nakal dia pukul Pak Ustaz. Kalau sekarang, Pak, aku diwewe sama Pak Ustaz Irwansyah. Oh mana rumahnya tu kata dia. Selesai. Ya. Yang paling simpel begini Bapak. Ketika nanti kita mati, ya, setinggi apapun pendidikan umum anak-anak kita, ketika kita mati, saya terus terang saya nak nakut-nakuti Bapak Ibu. Saya mulai dari Riau, mulai dari Tapsir sampai di Batam ini, saya sering dekat dengan pejabat kaya-kaya, tinggi-tinggi jabatannya. Tapi ketika mati maknya, mati bapaknya, Pak Ustaz tolong jadi imam Pak Ustaz. Padahal mak kita, bapak kita, dalam kitab ruh itu disebutkan, sebelum jenazah dimasukkan ke dalam kubur, maka ruh terus mendampingi jenazah, mendampingi jasad, sehingga dia tahu siapa yang memandikannya, sehingga dia tahu siapa yang mensolatkannya, sehingga dia tahu siapa yang mengkafan. Betapa sedihnya orang tua kita ketika kita terbujur kaku, sudah mati orang tua, malah anak-anaknya pun. Saya pernah tuh Bapak Ibu, polisi. Ini mohon maaf yang polisi itu saya bilang. Ya, ini di Batu Haji. Jadi saya khutbah, tiba-tiba ada yang meninggal Pak. Nabi habis sholat Jumat, sholat jenazah. Anaknya tiga pakai seragam ganteng, kalah ganteng tu. Saking ganteng anak-anak 3 polisi 3. Saya bilang Pak, kalian jadi imam. Ustaz aja. Andre tolak saya aja. Habis itu selesai salam, saya pikir yang 3 yang ganteng-ganteng, yang gagah-gagah tadi di belakang saya, rupanya tidak Bu, cuma 1. 2-nya kemana? 1 megang kamera sebelah kanan, 1 megang kamera sebelah kiri. Ya Allah, dalam hati, dulu mak bapaknya bertungkus lumus supaya dia jadi polisi. Ketika maknya meninggal, bapaknya meninggal, ya Allah, kerjanya cuma megang kamera. Yang paling parah orang sekarang tu di fotonya muka maknya yang meninggal tu ditempel di rumah. Akhirnya bininya pun tak berani tidur di rumah. Kenapa kau takut dia? Iyalah, abang tempel di situ ada hantu dia. Kalau ziarah anak-anak kita itu apa yang dibawanya ke kuburan tu Bapak Ibu? Apa? Quran, minimal ya bunga. Oh, bunga aja berarti yang
di bawah. Quran minimal ya Yasin. Siapa yang ngajari anak kita baca Yasin? Siapa yang ngajari anak kita kenal huruf Quran? Kalau bukan guru mah. Maka kalau ibu kepengen anak ibu hebat baca Quran, hormati, muliakan guru ngaji. 50.000 aja murah tuh. Ya, masa mau ke surga 50.000? Ya kan? Untuk dunia les bahasa Inggris dulu berapa mahal tuh? Bayar juga. Memangnya nanti kalau anak kita ziarah, how are you mom? What is your name? Apa ini? Orang kuning wali-wali apa ini? Udah gila nih. Maka Bapak Ibu hormati guru ngaji anak-anak, hormati guru ngaji. Kenapa? Dialah yang mengajari anak kita mengenal Quran. Jangan meremeh, ikhlas bayarnya. Ikhlas 30.000 murah. Murah. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi baca Quran, pelajari ilmu Quran. Terakhir wa ta'allamahu, setelah itu wa amila bih, amalkan isi Al-Quran. Ada orang hebat baca Quran, hebat dia tentang ilmu Quran, tapi tak diamalkannya. Maka kalau demikian, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Maka kalau kita sudah bisa baca Quran, maka pelajari isi Quran. Puncaknya amalkan isi Quran. Contoh perintah Quran itu dalam surah Al-Baqarah saja contoh. Ciri-ciri orang bertakwa itu apa Bu? Alladzina yuqimuna sholat. Dirikanlah sholat. Maka bapak-bapak sholat, ibu-ibu sholat. Sholatnya di mana? Kalau ibu-ibu sholat di masjid boleh, tapi apakah wajib? Tidak. Ya, yang mau ke masjid, yang nggak mau ke masjid lantak terserah, itu ya. Laki-laki di mana? Makanya ibu bujuk lagi kita juga pinggilah kau ke masjid. Aku kalau tengok abang sholat di masjid baru ada betul nanti bang. Diganti abang daripada Pak Ustaz Abdi tengok ulama sholat masjid. Betul, ya kan? Pokoknya dengan kelembutan. Suruh lagi ke masjid. Bapak-bapak sholat di masjid. Cuma yang jadi problem, kadang ada orang rumah samping masjid, pergi dia masjid jauh. Itu gimana hukumnya Bapak Ibu? Coba tanya nih. Boleh tak kira-kira? Boleh tak? Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i makruh. Ada masjid di kampungnya, pergi dia masjid lain, kecuali ada uzur syar'i. Contoh macam Ustaz Irwansa, malam ini tidak sholat isya di masjid ini. Ada uzur syar'inya apa? Menjalankan mandat dari PMB untuk dakwah keliling Bengkok. Ada uzur syar'i. Ini memang sengaja dilewatinya masjid, dia pergi sholat tempat lain. Itu gimana Bapak Ibu? Maka hukumnya makruh. Yang pertama makruh, tapi setelah itu menjadi haram. Jadi dosa. Tak boleh. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka baca Quran, setelah itu pelajari Quran, amalkan isi Quran. Apapun isi Quran, amalkan, tak boleh pilih-pilih. Pak Ustaz, aku kalau sholat cocok Pak Ustaz, tapi kalau zakat tak cocok sama aku Pak Ustaz. Aku ini miskin Pak Ustaz. Ya, contohnya yang paling banyak itu kalau kurban. Bu, ibu kurban. Bapak-bapak yang ditanya, Pak kurban? Aku
ini tidak bisa, aku ini miskin, tak bisa beli rokok. Aku ini miskin, gitu. Ya Allah, ya Rabbi, gitu. Miskin tapi betul beli rokok. Cocok tak? Tak cocok tuh. Yang diperintahkan agama kita bilang kita miskin, yang gak diperintahkan agama kita tak bilang kita miskin, tak cocok. Maka kita memahami Quran tidak boleh pakai hawa nafsu, maka kita tidak boleh memilih-milih. Maka yang terakhir contoh pengamalan Quran zakat. Sebentar lagi kita sudah mau bayar zakat. Bagi bapak ibu yang mau pulang kampung, sebelum berangkat bayar zakat dulu. Ya, jangan Ustaz, aku bayar zakat di kampung aja Pak Ustaz, kata dia. Jangan. Bayar kampung di mana kita tinggal, di mana kita mencari nafkah. Kalau cari nafkah kita di Batam, maka bayarlah zakat di Batam. Ya Bapak Ibu ya. Yang mau mudik mudah-mudahan selamat sampai perjalanan, amin. Ya kan? Nah, cuma takutnya nggak ada yang mudik. Selamat sampai tujuan, berkumpul dengan keluarga. Cuma sebelum berangkat bayar zakat. Makanya nanti harapannya panitia zakat mulai malam 20 sudah standby. Karena malam 20 sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan. Jadi mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan, karena masih ada lagi kegiatan kita santunan anak yatim. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dengan acara Nuzulul Quran ini kita semakin cinta kepada Quran, kita gemar baca Quran, anak-anak kita pun kita semua kepengen jadi penghafal Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baru dengan hatam Quran kita mudah-mudahan semua masalah-masalah kita selama ini diberikan Allah solusi, diberikan Allah kemudahan, khususnya seluruh jamaah Masjid Qadim ini, Masjid Al-Hikmah ini, semua Allah jadikan, Allah satukan dalam ikatan cinta berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita semua sama-sama masuk surga. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada